bangsa dan tanah air Indonesia. Kita sebaiknya menyanyikan lagu wajib dulu ya. Yuk, siapa yang bersedia memimpin lagu? Ayo maju, maju, ayo maju, maju, ayo maju, maju. Garuda Pancasila, aku tak pendukungmu. Patriot proklamasi, sedia berkorban untukmu. Pancasila dasar negara, rakyat adil makmur sentosa, pribadi bangsamu. Ayo maju, maju, ayo maju, maju, ayo maju, maju. Ya, terima kasih Bu Bilkis. Lanjut pengucapan Pancasila. Siap. Ya, Fajar. Pancasila. Pancasila. Satu ketuhanan yang Maha Esa. Satu ketuhanan yang Maha Esa. Dua kemanusiaan yang adil dan beradab. Dua kemanusiaan yang adil dan beradab. Tiga persatuan Indonesia. Tiga persatuan Indonesia. Empat kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Empat kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Lima keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Lima keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Bujuk biasaan. Semuanya berdiri. Bujuk biasaan anak Indonesia hebat. Ayo kawan, kita amalkan 7 kebiasaan anak Indonesia hebat. 1. Bangun pagi. 2. Beribadah. Olahraga agar tubuh kita sehat. Makan sehat dan bergizi. Gemar belajar, ilmu bertambah. Bermasyarakat, bantu sesama. Terakhir tidur cepat setiap hari. Silakan duduk kembali. Sebelum kita mulai belajar, siapkan dulu alat tulis kalian. Kita hari ini belajar bukti pas ya. Siapkan bukti pas, alat tulis. Ya. Sudah siap? Sebelumnya ibu tanya dulu. Kita kemarin belajar tentang apa? Tentang organ tubuh. Supaya. Nah, coba apa itu organ tubuh? Ada yang ingat? Apa organ tubuh? Bagian-bagian tubuh. Ya, bagian-bagian tubuh. Jadi di tubuh kita ini ada bagian-bagiannya, dari kepala, badan, kaki. Sekarang kita masuk ke materi otot dan sendi. Sebelum kita ke materi, ibu tanya lagi. Ayo, mengapa tangan kita bisa melambai? Ayo Bu. Ya, Karena ada tulang. karena ada tulang kata
Ada jawaban lain? Saya Bu, karena ada sistem saraf. Iya, ada sistem saraf. Jadi kalau ada tulang, ada sistem saraf. Tangan kita bisa melambai. Ada lagi pertanyaan? Saya Bu. Kenapa kaki kita bisa berjalan? Saya Bu, Ya, karena ada sistem gerak. ada sistem gerak. Ada lagi jawaban lain? Saya Bu, karena adanya sendi dan otot. Iya, aku jawaban Sadan dan Yukis. Bagus ya? Karena ada sendi dan otot, ada sistem gerak. Kemudian terakhir, bagaimana tubuh kita bisa bergerak? Saya Bu, karena memiliki sendi. Iya, karena memiliki sendi. Bagus ya? Nah, sekarang kita lanjut ke materi kita. Materi kita hari ini adalah rangka, otot, dan sendi. Tujuan pembelajaran kita, ada yang bisa bantu baca? Iya. Mengidentifikasi organ tubuh yang berkaitan dengan sistem gerak. Iya. Menjelaskan cara tubuh kita bisa bergerak. Iya. Mengenalkan sistem saraf yang mengendalikan tubuh kita. Ya, jadi ada 3 tujuan pembelajaran kita hari ini. Yang pertama itu mengidentifikasi organ tubuh yang berkaitan dengan sistem gerak. Yang kedua, menjelaskan cara tubuh kita bisa bergerak. Yang ketiga, mengenal sistem saraf yang mengendalikan tubuh kita. Baik video berikut, nanti siapkan pertanyaan. Pada video kali ini kita akan mempelajari tentang rangka, otot, dan sendi. Rangka, otot, dan sendi. Rangka, otot, dan sendi merupakan bagian-bagian tubuh yang memiliki peran penting dalam sistem gerak manusia. Rangka adalah kumpulan dari tulang-tulang yang memiliki bentuk tertentu. Rangka tubuh manusia terdiri dari 206 tulang yang saling bersambung dengan bantuan sendi dari satu tulang dengan yang lainnya. Rangka manusia juga dibedakan menjadi 3 macam, yakni rangka kepala atau tengkorak, rangka badan, dan rangka anggota gerak. 1. Rangka kepala atau tengkorak. Rangka kepala berfungsi melindungi otak manusia dan organ-organ di wajah. Rangka kepala meliputi tulang-tulang tengkorak wajah dan tulang pelindung otak. Tulang-tulang tengkorak wajah terdiri dari 2 tulang hidung, 2 tulang pipi, 2 tulang rahang atas dan tulang rahang bawah, 2 tulang air mata, tulang langit-langit, tulang pisau lupu, dan 1 tulang lidah. Tulang pelindung otak terdiri dari 1 tulang dahi, 1 tulang belakang kepala, 2 tulang pelipis, 2 tulang ubun-ubun, 2 tulang baji, dan 2 tulang tapis. 2. Rangka badan. Rangka badan meliputi tulang belakang, tulang rusuk, tulang dada, tulang gelang bahu, dan tulang gelang panggul. Tulang belakang terdiri dari 7 ruas tulang leher, 12 ruas tulang punggung, 5 ruas tulang pinggang, 5 ruas tulang kelangkang, dan 4 ruas tulang ekor. Tulang rusuk terdiri dari 7 pasang tulang rusuk sejati, 3 pasang tulang rusuk palsu, dan 2 pasang tulang rusuk melayang. Tulang dada terdiri dari 3 bagian, yaitu tangkai atau hulu, badan, dan tajuk pedang. Tulang dada merupakan tempat melekatnya tulang rusuk bagian depan. Tulang gelang bahu terdiri dari sepasang tulang belikat dan sepasang tulang selangkah. Tulang gelang panggul terdiri dari 2 tulang usus, 2 tulang duduk, dan 2 tulang kemaluan. 3. Rangka gerak. Rangka gerak terdiri dari rangka anggota gerak atas dan rangka anggota gerak bawah. Rangka anggota gerak atas atau tangan terdiri dari tulang lengan atas, tulang hasta, tulang pemumbil, tulang pergelangan tangan, tulang telapak tangan, dan tulang jari tangan. Rangka anggota gerak bawah atau kaki terdiri dari tulang paha, tulang kering, tulang betis, tulang pergelangan kaki, tulang telapak kaki, dan tulang jari kaki. Fungsi rangka. Berikut adalah fungsi dari rangka manusia. 1. Menegakkan tubuh. 2. Sebagai alat gerak pasif. 3. Memberikan bentuk tubuh. 4. Tempat pembentukan sel darah merah baru. 5. Melindungi organ-organ tubuh lunak dan penting. 6.
gerak manusia. Otot adalah jaringan dalam tubuh yang berfungsi sebagai alat gerak aktif untuk menggerakkan tulang. Otot mempunyai 3 sifat, yaitu 1. Kontraktilitas, yaitu otot bisa memendek ketika kontraksi. 2. Ekstensibilitas, yaitu otot bisa memanjang ketika relaksasi. 3. Elastisitas, yaitu otot bisa kembali ke ukuran semula. Berdasarkan struktur dan fungsinya, otot manusia dibedakan menjadi 3 jenis, yaitu otot polos, otot lurik, dan otot jantung. 1. Otot polos. Otot polos terdapat pada saluran pencernaan, pembuluh darah, saluran pernapasan, saluran kemih, dan lain-lain. Otot polos berbentuk gelodok seperti potongan-potongan kayu. Otot polos bekerja tanpa kita sadari atau tanpa diperintahkan. Misalnya saat bernapas, otot yang berada di diafragma secara otomatis mengembang atau menepis tanpa kita perintahkan. 2. Otot lurik. Letak otot lurik menempel pada rangka. Otot lurik berbentuk serabut seperti serabut kabel. Otot lurik dapat dikendalikan secara sadar dan sering digunakan saat kita beraktivitas sehari-hari. Misalnya saat mengangkat benda, otot lurik akan berkontraksi dan membuat kita mampu untuk mengangkat benda. Saat mengunyah, otot lurik pada bagian rahang akan berkontraksi dan menyebabkan rahang bergerak. Begitu halnya ketika kita sedang buang air besar. 3. Otot jantung. Otot jantung hanya terletak di dinding jantung saja. Otot jantung berbentuk serabut dan membentuk anyaman antara serabut yang satu dengan serabut lainnya. Otot jantung bekerja tanpa kita sadari atau tanpa diperintahkan. Misalnya saat kita bermain, berolahraga, atau tertidur, otot jantung tetap memompa darah ke seluruh tubuh. Sendi. Sendi adalah penghubung antar tulang sehingga tulang dapat digerakkan. Berdasarkan arah gerakannya, sendi dapat dibagi menjadi 6 macam, yaitu sendi putar, sendi geser, sendi pelana, sendi engsel, sendi gulung, dan sendi peluru. 1. Sendi putar. Sendi putar adalah sendi yang memungkinkan satu tulang dapat melakukan putaran terhadap tulang lain. Contoh sendi putar adalah sendi yang terdapat di antara tulang leher dan tengkorak. Di sini ya. Ulang aja. 2. Sendi geser. Sendi geser adalah sendi yang memungkinkan pergerakan tulang yang bergeser tulang yang lain. Contoh sendi geser adalah sendi yang terdapat pada pergelangan tangan dan pergelangan kaki. 3. Sendi pelana. Sendi pelana adalah sendi yang dapat memberikan gerakan dua arah. Contoh sendi pelana adalah sendi penghubung tulang pergelangan tangan dengan pangkal dari tulang ibu jari. 4. Sendi engsel. Sendi engsel adalah sendi yang memungkinkan tulang bergerak menyerupai gerakan pintu dan bersifat satu arah, hanya dapat diluruskan atau ditekuk. Contoh sendi engsel adalah sendi pada lutut dan siku-siku. 5. Sendi gulung. Sendi gulung adalah sendi yang punya gerakan dua arah, bisa depan belakang atau kanan kiri. Contoh sendi gulung adalah sendi pada tulang rahang serta antara tulang telapak tangan dengan tulang jari tangan. 6. Sendi peluru. Sendi peluru adalah jenis sendi yang berbentuk seperti peluru. Sendi peluru memungkinkan bagian tubuh kita bergerak ke segala arah dan memutar. Contoh sendi peluru adalah sendi di bagian pinggul yang menyatukan tulang panggul dengan tulang paha dan sendi pada bahu yang menghubungkan tulang belikat dengan tulang lengan. Demikian penjelasan tentang rangka, otot, dan sendi. Tayangan video tadi, jadi kita bisa lihat. Project involve multiple documents. Adobe Acrobat streamlines our processes, allowing us to combine and Dan tayangan video tadi, jadi kita bisa tahu apa itu rangka, sendi, dan otot. Nah, rangka itu apa? Apa tadi rangka? Rangka adalah Kumpulan dari tulang-tulang. ya kumpulan dari tulang-tulang. Kemudian sendi, sendi apa? Tempat bertemunya tulang. Kalau otot, apa otot? Ayo, apa otot? Tadi ya sudah dijelaskan. Apa itu otot? Otot adalah dari
Ya, ada pertanyaan dari teman kamu. Rangka badan itu terdiri apa saja? Ada yang tahu? Apa? Tulang rusuk. Tulang rusuk. Ya, ada lagi? Saya Bu. Tulang belakang. Tulang belakang. Saya Bu. Tulang dada. Tulang dada. Ya, harus jawaban yang tepat. Jadi, tadi ayah bertanya apa saja? Ulangi. Rangka badan terdiri dari Ya, apa saja? Rangka badan itu terdiri dari apa saja? Jadi rangka badan itu terdiri dari tulang belakang, tulang rusuk, tulang dada, tulang gelang bahu, atau tulang gelang pinggul. Ada pertanyaan lagi? Ada yang tanya lagi dah? Sekarang ibu yang tanya. Kalau tidak ada yang tanya. Apa fungsi rangka kepala? Ibu, Ya, untuk melindungi otak manusia dan organ di wajah. untuk melindungi otak manusia dan organ di wajah. Ya, jawaban yang tepat. Kemudian tadi kalau tidak salah kita melihat tayangannya ada 3 sifat otot. Ada yang ingat? Apa-apa sifat otot itu? Ada 3. Ayo. Ya. Kontraksibilitas, Ya. ekstensibilitas, Ya. elastisitas. Iya, di buku juga ada ya. Jadi ada 3 sifat otot. Yang pertama kontraksilitas, yang kedua ekstensibilitas, yang ketiga Elastisitas. Nah, kontraksilitas itu apa? Otot bisa apa? Otot bisa memendek ketika kontraksi. Iya, artinya otot bisa memendek. Itu kontraksi, kontraksilitas. Kemudian ada yang kedua, Otot bisa memanjang ketika relaksasi. ya, otot bisa memanjang disebut ekstensibilitas. Yang terakhir ada elastisitas. Ya. Itu artinya otot apa? Iya, kembali ke bentuk semula. Elastisitas, elastis. Selanjutnya kamu buka halaman 6 di pada buku ya. Kita membaca materi tentang sendi dan otot. Dulu, sendi dan otot. Tubuh kalian bisa melakukan banyak jenis gerak. Jari tangan bisa menekuk, memegang, menulis, melempar, dan masih banyak lagi gerak lainnya. Lengan atas bisa kita putar, tekuk, dan luruskan. Kaki juga dapat ditekuk dan diluruskan. Kita juga dapat menggunakan kaki untuk berjalan, berlari, melompat, dan masih banyak lagi. Sambung, silakan bacaannya. Lanjut. Saya Bu. Ya. Coba kalian perhatikan saat kalian mencoba meluruskan lengan kanan. Letakkan jari tangan kiri pada lengan kanan bagian atas. Kemudian tekuk lengan kanan berbentuk sudut 90 derajat. Apa yang jari ke tangan kiri kalian rasakan saat kalian berlari? Bagian betis belakang akan terasa tegang. Bagiannya Lanjut. Bagian yang terasa tegang tersebut merupakan otot yang membuat tulang-tulang kita bergerak. Otot mempunyai 3 sifat yaitu kontraksibilitas. Otot bisa memendek ketika kontraksi. 2. Ekstensibilitas. Otot bisa memanjang ketika relaksasi. 3. Elastisitas. Otot bisa kembali ke ukuran semula. Ya, kemudian kita lanjut, ada otot pada tubuh manusia ada 3 jenis. Tahu, perhatikan gambar yang ada pada buku. Yang pertama ada otot kol. Coba sebutkan ciri-cirinya. Bentuknya ototnya gelondong seperti potongan-potongan kayu, bekerja tanpa kita sadari atau tanpa diperhatikan. Terdapat pada saluran pencernaan, pembuluhan darah, saluran pernapasan, dan sebagainya. Saat bernapas, otot diafragma dapat mengembangkan atau menipis secara otomatis tanpa
dapat kita perintahkan. Ya, itu otot polos. Sekarang otot lurik. Ayo. Seperti serabut kabel. Sering digunakan saat kita beraktivitas sehari-hari, menempel pada angka dan dapat dikendalikan secara sadar. Saat kita mengangkat benda, otot ini akan berkontraksi dan membuat kita mampu mengangkat benda. Sesungguhnya otot terdapat pada bagian rahang akan berkontraksi dan menyebabkan rahang bergerak. Begitu hanya ketika kita sedang buang air besar. Ya, lanjut otot jantung. Ya. Otot jantung bentuknya serabut dan membentuk anyaman antara serabut yang satu dengan serabut lainnya. Hanya terdapat di dinding jantung. Bekerja tanpa disadari atau tanpa diperintahkan. Saat tidur, makan, atau belajar, otot jantung tetap memompa darah ke seluruh tubuh. Ya, jadi ada 3 macam otot, ada otot polos, otot lurik, dan otot jantung. Salah satu contoh bentuknya otot polos ini bentuknya gelondong seperti potongan-potongan kayu. Kemudian bekerja tanpa kita sadari. Kemudian kalau otot lurik bentuknya serabut seperti serabut kabel. Tahu kabel kan? Kemudian digunakan saat kita beraktivitas sehari-hari, menempel pada rangka dan dapat dikendalikan secara sadar. Terakhir yang ketiga, ada otot jantung. Bentuknya serabut dan membentuk anyaman antara serabut yang satu dengan serabut lainnya. Kemudian hanya terdapat di dinding jantung. Bekerja tanpa kita sadari atau tanpa diperintahkan. Nah, tadi di sebelumnya pada materi Bilqis membaca. Coba kalian perhatikan saat kalian mencoba meluruskan lengan kanan, letakkan jari tangan kiri pada lengan kanan bagian atas. Bisa kita praktekkan? Coba luruskan tangan ya ke depan. Letakkan jari tangan kiri. Tangan kiri kalian mana? Ini tangan kanan, ini tangan kiri. Kemudian menekuk. Terus main enggak? Enggak? Tekuk tangan membentuk 90 derajat. Nih. Sekarang apa yang kalian rasakan? Apa yang kalian rasakan ketika otot kita seperti ini dia memendek? Artinya otot itu apa? Sifatnya tadi. Kalau memendek kalau dia begini, artinya otot kita memanjang. Itu disebut apa? Jika seperti ini lagi, dia kembali ke bentuk semula. Disebut elastisitas. Ya kan? Nah, selanjutnya bahwa sendi mempunyai kemampuan gerak yang berbeda. Kita sudah melakukannya, setiap sendi itu mempunyai kemampuan gerak yang berbeda. Tadi ingat, sendi pelana itu gimana? Ingat? Sendi pelana. Sendi di ibu jari. Sendi. Kalau yang di leher sendi apa? Sendi putar. Terus sendi engsel di siku atau lutut. Sendi geser di mana? Sendi geser. Sendi geser di mana? Bagian kaki. Ya. Sejauh mana kalian memahami materi tadi? Ada soal, nanti maju satu kelompok perwakilan. Kalian mengisi yang ada di slide. Memilih jawaban. Jangan satu salah. Baca dulu ya. Baca. Otot adalah tempat bertemunya dua tulang atau lebih agar tulang tersebut bisa bergerak. Benar nggak pernyataan itu? Menurut kamu?
Klik. Klik. Iya, aku iya, ya kan? Kenapa jawabannya salah, Saka? Ada yang tahu? Tempat pertemuan dua tulang itu bukan otot tapi sendi. Ya kan? Ya, coba. Pertanyaannya, Sistem saraf mengirimkan sinyal rasa sakit ke otot sebagai respon terhadap cedera atau bahaya. menurutmu? Nah ya, kita lihat. Wow. Berarti jawaban kita adalah benar. Soal nomor 3, silakan dibaca lagi. Siapa yang mau maju? Kelompok ini belum maju, ayo. Kelompok kamu belum maju. Wakili. Angga, Mildred, siapa yang mau maju? Ya. Silakan. Rangka adalah kumpulan tulang yang memulihkan bentuk dan melindungi organ dalam tubuh manusia. Nah, ngomong dah salah. Kita lihat. Iya, aku kita lanjut soal nomor 4. Otot polos bisa melekat pada tulang. Nah, ayo, kelompok siapa yang mau maju? Itu sudah, ini sudah. Ayo. Akila ya. Ya, coba. Melekat pada tulang dapat dikendalikan secara tidak sadar untuk melakukan berbagai gerakan seperti menggerakkan badan dan berjalan. Ya, jawabannya menurutku benar atau salah? Bisa lihat. Iya. Apa jawaban yang benar? Apa jawaban yang benar? Otot polos bisa melekat pada tulang dan dapat dikendalikan secara sadar. Benar nggak? Salah. Apa jawabannya? Otot otot kulit yang sifatnya seperti itu bisa melekat pada tulang. Itu ibu lihat berarti hampir semuanya memahami materi ya. Kalau jawaban kamu salah, dia akan menangis. Nah, kalau jawaban kamu salah, tapi tadi tampaknya yang maju semuanya jawabannya benar. Kalau jawaban kamu salah, dia akan menangis. Ya kan? Nah. Sekarang karena nampaknya semuanya sudah bisa, ibu bagikan soal. Ini dijawab sendiri ya. Waktunya 5 menit. Tinggal menjawab di lembaran itu. Jangan lupa buat nama dan tanggal hari ini. Ini adalah lembar kerja kalian untuk tahu sampai di mana kalian memahami materi. Silakan dijawab. Beri waktu 5 menit. Dikit itu soalnya ya. Jangan lupa nama, oh ya, itu lupa tanggal ya. Lupa hari ini.
Jangan lupa tanggal dan harinya. Silakan diisi nama sendinya. Itu ada di buku ya. Kalian perhatikan nama sendi di situ. Bisa dilihat di halaman 8. Materinya. Lihat gambarnya baik-baik. Ada sendi manusia. Jawab pertanyaan itu. Jangan lupa ingatkan lagi, jangan lupa nama dan tanggal hari ini. Yang pertama, lihat, perhatikan gambarnya seperti apa. Ceritanya paham? Badan bisa? Alhamdulillah. Kanan, lihat? Bisa? Kan sudah ada tayangan video, sudah dibaca materi sama-sama di buku, kemudian ada juga gambar di buku itu. Kalian tinggal menentukan gambarnya, menyamakan gambarnya. Ya, itu diisi. Nah, sendi apa itu? Iya, bukan di tangan, itu di pergelangan tangan. Sendi apa tadi? Di pergelangan tangan.
jari itu di pergelangan tangan. Kamu ada tanya enggak? Ada yang ragu dengan gambarnya? Sama? Beda tuh, perhatikan dia lagi. Perhatikan benar-benar gambar. Ya. Nah, yang gambarnya seperti itu namanya sendi apa? Kamu siapa nak? Paham? Ngomong lah, apa? Malu? Ayo, apa yang tanya? Apa? Geraknya bisa nih berputar ke samping, ke kanan, bergeser, ya. Oh, fokus pada pertanyaan yang baik. Nanti bertanya arah geraknya. Gerak itu kan bisa ke atas, ke bawah, ke kanan, ke kiri, berputar, ya kan? Itu arah gerak. Ada yang selesai boleh kumpul. Ada yang selesai boleh kumpul. Belum ya? Kita tidak banyak lagi ya. Ya, sudah, apa enggak? Silakan kumpul sini. Ya. Yang lain boleh menyusul kumpul. Yang selesai boleh kumpul. Yo, yang lain mana? Yo, nah ya, kumpul. Nah, kumpul kelompok kayak itu. Kelompok aja kumpul lah. Yo, tuh. Lagi. Yo. Siapa lagi yang belum? Siapa lagi yang baru? Siapa lagi yang sudah? Jangan tegang. Ada sendi engsel, sendi putar, sendi pelana, sendi peluru, dan sendi dulung. Yo, pulang. Yo, pulang. Lembah kerja kalian nampaknya sudah banyak yang paham dengan materi kita ya. Ini ada gambarnya karena di buku juga ada kan. Terima kasih untuk kerjasamanya. Selanjutnya biar tidak terlalu penat, yuk kita nyanyi dulu. Kita nyanyi sama-sama semuanya. Masih ingat kan lagu ini? Ya. 1, 2, 3. Di sini sendiri, di sini sendiri, buku ada enam sendi. Sendi pelana, sendi peluru, sendi
benar. Ya, sudah. Lihat. Sekarang silakan potong kertasnya. Nah, kita membuat replika tangan. Nah, potong-potong lah. Kertasnya dibagi, iya, dibagi 4 ya, kamu 4 ya, bagi. Ya, silakan. Ya, silakan dibagi kertas karton kalian. Nah, simak video berikut. Silakan potong kertasnya. Nah, nih kalian bentuk ke tangan. Potong bagi 4. Kamu 4, yang 4, yang 5. Ya. Ini bagi lagi. Tidak bawa gunting yang lain ya? Tidak bawa gunting. Nah, bagi lagi, itu bagi lagi. Sekarang setelah digunting, kalian jiplak tangan di. Bawa gunting tidak? Bawa. Itu bawa gunting. Bawa gunting kamu. Bagi 4 ya, jiplak tangan tuh seperti tirah ya. Nah, Bapak sudah jiplak tangan. Yuk. Buat replika tangan. Ya, bola, bola. Sudah dijiplak tangan, digunting. Kalau sudah berbentuk lima jari, digunting tangannya. Nah, ini. Tebalkan, digunting, dibentuk. Ya, iya gunting. Gitu. Digunting kalau sudah. Ya, sudah digunting. Gelasnya siapkan ya? Sudah ada? Ya.
8 gitu kan. Lihatnya kan lihatnya kan. Lihat iPad-nya ke 8. Gunting, nanti gunting. Nah, tekan gunting. Ini. Gunting. Nah ini Angga sudah mulai mengangkat. Angga sudah angkat nih. Dia sudah agak cepat dia bekerja nih. Yang lain cepat menyusul. Sensor pakai apa enggak? Jalan. Bantu sensor. Semangat, semangat. Ayo. 5 menit lagi. Waktunya 5 menit lagi. Ya, ada yang gunting pipet, caranya kamu ada yang berbagi. Ada selagi ada yang gunting itu, ada yang gunting pipet. Ya. Benangnya udah nugih. Ya, benangnya dikit nih ya. Ada benang lain? Bersyukur. Oh, bersyukur. Yo, benangnya agak besar, agak banyak. Nah, ini si Sadam sudah mulai juga mengangkat. Madam. Nah, wong koinnya udah cepat ya, sudah mulai mengangkat. Ini sudah mulai. Ini rara nempel. Sadar ibunya. Mana yang diingat cuma sadar, mado mana? Jangan lupa beri nama ya. Di belakangnya yang selesai boleh beri nama. Itu aja yang mulai menempel aja. Ke sini dikit. Nah, ini sudah mulai menempel. Pakai lem. Tembak. Ada yang sudah? Ada. Yang sudah. Yang belum. Yang belum silakan lanjutkan. Yang sudah jangan lupa diberi nama. Iya, itu punya enggak? Coba enggak? Bisa enggak? Bisa enggak ngambil? Coba. Ya. Coba lihat.
Ya. Bisa ambil aku enggak? Jangan lupa buat nama ya. Jadi di sini benang itu ibarat apa? Otot. Iya. Benang itu ibarat otot. Otot menarik tulang untuk menghasilkan gerakan. Kita tidak bisa bergerak tanpa otot. Sudah? Coba yang perwakilan yang selesai boleh maju ke depan untuk mempresentasikan. Ya, coba gope dulu, gopenya. Silakan satu ya, empat orang maju. Kelompok kamu maju, silakan peragakan hasil dari tembak. Coba kalian peragakan tangannya. Bisa tidak ditekuk? Bisa? Lagi. Nah, dari sini kita bisa lihat fungsi benang tadi sebagai apa? Sebagai otot. Ya, otot untuk menggerakkan tangan kita. Kita tidak akan bisa bergerak tanpa adanya otot. Kalau selesai, ini Bu siapkan tempat. Silakan tempel hasil kalian di sini. Nanti kita buat sebagai majalah sendiri. Gunting kuda mana? Gunting kuda. Ya, silakan ditarik-tarik. Coba, siapa dulu yang mau nempel? Tempel di ujung, di jari tengah bisa. Silakan ditempel. Jadi tempelnya. Silakan duduk, yang selesai boleh duduk. Jadi tempi. Lanjut, siapa lagi yang selesai? Bapak kamu sudah? Angga sudah bapaknya, maju. Oh, kamu ini loh, bapak ini loh. Yang belum silakan lanjutkan ya. Ya, coba dites dulu, ototnya berfungsi tidak? Benangnya tidak? Ya, otot. Ditarik ada tulisan. Lihat kamera. Seperti ini. Nah, tarik. Apakah otot tangan kelompok mereka berfungsi dengan baik? Berfungsi tidak? Ayo. Yang lain jawab, kelompok lain. Berfungsi tidak? Iya, berfungsi dengan baik karena bisa bergerak ya kan? Ya. Sudah dibuat nama kan? Sekarang gantian dulu, tempel. Agak rapat kita nyusun jadi muat ke yang lain. Di bawahnya bisa
aja, ayo, maju. Nanti tapi setelah mereka duduk. Ada rapat tuh ya? Ada apa? Asal jangan ditumpuk. Sadar? Sadar misalnya. Kurang lakukannya ya? Nah! Nah, dia kebat sini. Lakukan nih, kurang nih. Nah, tempel saya. Tempel kayak aku mau. Sudah? Lanjut kelompok siapa lagi? Agak naik itu. Sudah? Biar tidak. Lanjut kelompok ini ya. Silakan digerakkan tangannya, fungsi dan ototnya dengan baik. Ya, coba. Diharapkan ke sana. Dilihatkan ke sana ya. Coba balik, sadam. Lihat ke sana sini. Tangannya balik. Nah, kayak itu posisinya. Nah, coba menurut kalian bergerak dengan sempurna ada ototnya? Ya, berarti bagus kan? Ya. Silakan ditempel, sadar. Agak ditumpuk, agak dempel ke dalam sadar. Iya, dempel. Jangan ditumpuk. Iya. Yang belum selesai silakan dilanjut. Ayo, siapa lagi? Ayo, pokok. Ya, maju. Ya, perhatikan benangnya Abi benangnya benar kan? Nah, silakan dipraktekkan. Bergerak dah tangannya. Ya. Bagus dah ototnya. Bagus kan? Ya. Lanjut. Tempel. Lanjut kelompok. Sudah, silakan duduk. Lanjut kelompok. Sudah. Sudah. Mana pakai? Sudah. Sudah. Duduk. Lanjut, kelompok enggak? Ya sudah, biar saya dulu. Ayo, lanjutlah Res. Berarti punya Res, belum selesai. Coba ditarik. Ke sana. Coba tarik.
Pak Mul kan. Sudah? Ya. Jadi setelah kita pelajari materi tadi, yang pertama ada sendi, rangka sendi dan otot. Kemudian kita membuat replika tangan. Coba dari materi yang disampaikan hari ini, apa kesimpulan kalian? Membuat rangka replika tangan. Apa lagi? Belajar tentang sendi. Apa lagi? Apa lagi? Kesimpulan pembelajaran kita hari ini apa? Apa lagi? Belajar sistem saraf. Ya, jadi ada 3 kesimpulan dari materi kita hari ini. Yang pertama, sendi adalah penghubung antar tulang dan setiap sendi punya kemampuan gerak yang berbeda. Kemudian yang kedua, pada pembuatan replika tangan, benang itu ibarat otot. Otot menarik tulang untuk menghasilkan gerakan dan kita tidak bisa bergerak tanpa otot. Yang terakhir, rangka adalah penopang, sendi adalah poros dan otot adalah penggeraknya. Nah, untuk materi selanjutnya, untuk hari ini itu rasa cukup pertemuan kita. Untuk materi selanjutnya, untuk besok kita belajar tentang di mana sendi berada. Di buku IPAS ini ada di halaman 9. Itu PR ya, kerjakan di rumah. Sekarang siap-siap buku untuk disimpan di dalam laci, masukkan dalam tas. Kita bersiap-siap untuk pulang. Ya, silakan. Semua kelas bisa bikin doa pulang. Untuk LKPD-nya nanti Ibu bagikan besok ya. Sempat Ibu bilang ya. Yuk. Silakan.